Selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna. Ya, 3 minggu berturut-turut dan minggu ini minggu terakhir sudah ada 5 tempat di Sulawesi, Bone, Palopo, Kompleng, Sengkang, Sidrap. Setelah itu pembagian, kita yang istirahat. Ya, selamat berjuang FTHI di tempat-tempat baru. Gimana kopinya, ada tidak? Ada, alhamdulillah. Sehari yang lalu Saya baru tahu kalau kopi juga harus milih-milih. Saya baru tahu kalau kopi juga harus milih-milih. Permisi, Bapak terlihat seperti sangat mesra, Pak. Udah lama, baru sih, baru ketemu tadi. baru ketemu ya. Tadi. Dalam rangka apa nih Bapak ada di Sulawesi dan Ibu ada di Sulawesi, Pak? Kebetulan kita ada acara dari manajemen terapi holistik Indonesia. Acaranya apa itu, Pak? Kita di sini mengadakan bakti sosial untuk masyarakat di Sulawesi Selatan ya, khususnya kemarin itu di Wajo dan Bone. Nah, itu kita memberikan terapi kepada mereka. Kawan tuh juga di sisi dulu kita nggak bisa berkasa pun karena betul-betul stroke setengah dia memang lumpuh. Alhamdulillah waktu kue sudah nih waktu itu bahkan tuh di mabalu itu dia. Malah itu alhamdulillah sekarang sudah bisa dulu tapi ini oleh lantai jokai. Tapi alhamdulillah barakana aterai ya nasabari. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dulu. Kemudian ulang juga cerita aku ko Fare sapo kedua aku, anaknya sapo kedua aku, dia terkena menurut diagnosa dokter, polisnya dokter infeksi otak, kanker otak, harus dioperasi, harus dibunuh hubungan jadi, harus dioperasi sehingga bisa sembuh. Kemudian aku masih Singapura, aku Indonesia nasi dia nulis tangani karena sensitif banget karena spesialisnya di Singapura. Nah dia berobat selama 8 bulan asal nah bolak karena saya pudita tak pakai mabura ke Indonesia harus bisa ke sampo kedua aku maru asena makanya nasi madah 100 juta nih anak pakai maroba pakai mas sandrol naga gitu. Alhamdulillah nelir waktu aku si boto cinya tiwirangi kamiku mau ke mawatana mabalu saki watana mabalu juga jambi mau ke mabalu woi. Alhamdulillah kan ambil woi kurang 150 dos. Nah sabari ada ceritanya kan ada rasakan ibu iwai sih kita ceritakan motor lena si bawa Andriku tuh jarawang atau sih nggak pakai masuk sopor kan apa lu beda kan beda itu sebenarnya jelek bagi bagi wajah nah tapi lena sompro jolo napa lagi mah beda sompro kira rupanya napa nggak beda alhamdulillah mulus tuh nih rupanya gue cede macam kita apa lah ya. Ya kemudian ulang juga cerita aku karena kalau bahasa kedokterannya kanker otak. Dia kanker otak. Yero anureku ifakira mana kedo. Betul-betul tidak bisa bergerak. Aku locem nih mula aja di lohego mau bicara bento mau bicara. Dia nih sengi mana naik. Apalah Vivi, tapi kamu suara tapi dia mana saya nafo. Alhamdulillah dia konsumsi 4 botol. Makna tahu nggak terima sih tahu nggak nasi masih lah karena sedih nggak tulang ke kosoroy. Nah kalau waktu dia ifakira mana kedo
Tapi macam lagi makna karena baca-baca lo baru sunah kayak bisa penyakit kulit berarti na boroi na fakit cemer pada desa kulang kayak fakit cemer tapi alih moto makelengi dan dulu kah magisi ka pakai bolo uluna gato na fakit cemer na taruh kue cemer na alhamdulillah maka kue ini mulai nih udah magisi cara bicara saya kiriona bu bunga nanal 5 dos jolos sih untuk dia konsumsi saja 5 dos. Kemudian sekarang bahkan pengambilannya maka kenapa sih yang baru karena lebih 100 dos. Agak sabar maka tidak laku pak. Ada kan nala contoh. Eros kami kan ada teman-teman di sana tarta ke 100 karena setelah lebih 100 nasa muka aku nasa kumakarisa setiap minggu. Ini roti 5 yang gotaan wanita dan biasa aku kunjungi rekeng. Nah ini kan iya mungkin alhamdulillah ya, sudah bisa duduk. Aku deh tuh tempat gini juga hari-hari gitu. Apakah di sini memakai obat? Kita membagi fasilitasi air. Airnya kita olah juga menggunakan frekuensi. Nanti ada demonya. Nah, kenapa air menggunakan frekuensi? Untuk mengisi kekosongan juga energi tubuh. Jadi setelah dipegang di treatment, nanti airnya disetting untuk memadatkan frekuensi tubuh. Nanti mungkin Ibu bisa melihat ketika saya menganalisa penyakit dan teman-teman menganalisa penyakit di sini di dalam nanti ya. Ya, Kang As, ayo airnya gimana? Ini kok sampel airnya cuma 1. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau yang penasaran di belakang bisa mendekat. Karena ini kesempatan. Waduh, kesempatan. Ya, jadi kan kalau kita minum air, biasanya kita kadang-kadang suka nggak merhatiin ini air apa gitu ya. Di rumah mungkin kita pakai air sumur, pakai ini. Nah, saya pengen sampaikan bahwa semua air yang Bapak dan Ibu konsumsi sebetulnya sangat layak gitu ya. Bapak dan Ibu kan nggak akan ngambil air got langsung diminum kan, pasti dimasak dulu, diproses dulu. Basically dia sangat layak untuk minum. Namun hari ini kita akan memberikan perbandingan air yang sama-sama jernih sebetulnya seperti apa sih? Karena menurut kami air itu memegang peranan penting karena dia dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau kita konsumsi mungkin gini. Nanti Bapak dan Ibu bakal lihat di situ ada terjadi perbedaan antara Adara dengan air-air yang lain. Nah, nanti di situ akan ada ini kayaknya langsung aja deh. Susah ngomongnya kalau nggak ada. Kalau harus dilihat ini sih, bukan dijelaskan. Nah, hari ini kita tesnya pakai apa? Ini namanya alat elektrolisa Bapak Ibu. Jadi elektrolisa itu sederhana, airnya dikasih listrik. Fungsinya apa? Supaya sama-sama bening ini, air yang sama-sama bening ini, kandungan di dalamnya nanti saling menempel kalau ada kandungan di dalamnya. Jadi tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan, gitu ya. Ya, ini kita yang demo atau teman-teman? Teman-teman aja. Ada yang mau bantu? Ya, Bapak Ibu kita lihat ini ada masih disegel ya, acara kita yang masih disegel, semua juga masih disegel. Mungkin di sebelah kanan Atera gitu ya. Coba disamain kanan Atera biar nggak bingung. Kanan Atera, iya. Jarak kanan. Ya, di mas. Nah, caranya gampang kalau bisa tinggal nanti dimasukin aja alatnya. Enggak, silakan. Ya. Nanti kalau misalkan di belakang nggak kelihatan bisa ke depan atau nanti sambil nunggu di terapi bisa koordinasi sama teman-teman. Teman-teman ini bisa mengkomunikasikan kira-kira kenapa sih Atera punya keunggulan gitu ya. Nah, kita perbandingkan dengan merek-merek yang biasa kita temukan di pasar. Ya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu ditanya mau pilih yang biru atau yang hijau, mungkin masih sama-sama aja lah. Bening kan ya. Lebih gampang didapat yang di rumah kan gitu ya. Nah, dibandingin. Ya, oke. Ya, satunya posisinya dibalikin. Ya. Nanti kita lagi ngambil alat ukur satu lagi di mobil ya, biar kita jelas kenapa bisa seperti itu. Oh, yang tedesmeter ya, yang awalnya angka untuk biar real ya. Nanti cek lightingnya. Bentar, yang tengahnya tidak. Colokannya cuma 2, subhanallah, ya udah. Ya, yang ini udah dinyalain. Jadi ada arus listrik yang sudah mulai mengalir di keduanya. Kalau yang di depan bisa lihat ada sedikit
gelembung-gelembung yang muncul di satu gelas, sementara di Athera tidak. Nah, gelembung-gelembung ini artinya si listrik itu mengalir. Nah, apa yang terjadi adalah dia mulai menggumpalkan si kandungan mineral. Kang, bukannya mineral itu bagus, kan saya disuruh minum kalsium, saya perlu besi gitu ya. Itu sangat benar bahwa kita butuh mineral, tetapi kalau mineral yang dari air itu tidak bisa dimetabolisme sama tubuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita minum, contohnya gini lah, kalau kita butuh besi kan kita nggak makan paku ya, kita makannya bayam. Kenapa? Karena ikatan besi di bayam itu bisa dicerna sama tubuh. Tapi kalau paku, ya keluarnya paku lagi kan gitu ya. Makanya limbah itu nggak kuat-kuat, pakunya keluar lagi besoknya gitu ya. Nah ini bisa dilihat, inilah adalah kandungan maju boleh sok. Ya, kalau penasaran bisa dipegang, bisa di ini, gitu ya. Nah ini adalah salah satu karakteristik saja dari 6 karakteristik yang dimiliki Athera. Ini mungkin TDS 0 ini namanya TDS ya, jadi padatan terlarutnya 0, tidak mengandung sama sekali, tidak mengandung mineral dan polutan yang lain, hanya air yang murni. Nah air murni ini yang digunakan oleh tubuh untuk membuang sisa-sisa metabolisme, jadi namanya detoksifikasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu asam urat, kolesterol, minum 3-4 botol sehari itu cepat biasanya. Seminggu pasti udah kerasa ringan badannya, walaupun sering ke belakang ya, buang air kecil pasti sering, tapi itu nanti cepat buat perbaikannya. Jadi maksudnya kalau Athera diminum, dia langsung bisa menguras lemak yang ada di dalam tubuh kita. Tuh, bahkan kalau pola minumnya benar bisa buat pelangsingan loh Kang. Oh, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau langsing, kita bisa coba Athera. Jangan lihat terapisnya Kang Iwan ya. Kang Iwan mah sengaja pengen begitu deh. Maka punten ada yang mau maju, ibu atau bapak sok. Maju sebentar. Ya, dipegang ininya coba. Dipegang. Nah. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti berkesempatan, itu air yang lain bisa jadi panas karena dia tadi mengangkat listrik ya, sehingga dia jadi panas. Intinya adalah ketika kita minum air yang murni, maka di tubuh menjaga kestabilan suhunya lebih baik. Ya. Nah, tadinya kan kita tidak mengira nih, ternyata di air yang kita minum ada isinya, gitu ya. Nah, isinya ini yang nanti harus disaring oleh ginjal. Nah, jadi kalau kita minum air, sebetulnya kalau kita minum yang lebih bersih gitu ya, kita bisa menurunkan resiko penyakit ginjal sebetulnya. Atau misalkan kalau mineral ini masuk di pembuluh darah, biasanya itu dia nempel sedikit kayak selang. Kalau selang air kan kadang-kadang ada yang nempel tuh di dalamnya ya, lumut atau apa. Nah itu juga yang terjadi di pembuluh darah kita. Jadi dengan kita minum yang lebih bersih, maka harapannya si selang ini akan terkikis endapan-endapannya. Kang, ini nyambung kali ya, ketika kita ngobatin di beberapa tempat di Sulawesi. Nah kan jadi gini, kasus di Sulawesi itu terjadi beberapa hal. Banyak ibu-ibu yang penyakit tekanan darah, kolesterol, pengapuran, kemudian asam urat. Nah itu salah satu penyebabnya adalah ternyata kandungan air di sini sangat tinggi. Nah ini ada TDS. Coba tolong minta tolong satu orang ngambil sampel air yang ada di sini. Kita mau ukur TDS-nya. Oh iya, sama minta kertasnya. Ada yang bawa air dari sini tidak? Kang, kalau saya air di rumahnya sampai apa? Coba. Air bawa air coba minta Pak. Bisa. Minta kertas sama pulpen dong. Boleh, kalau ibu punya kertas sama pulpen minta beberapa. Anunya saja di Ya, dalam. jadi nanti tolong kertas, pulpen, nah siapkan. Nah, sekarang Kang As, matiin dulu ini. Sekarang begini, apa sebabnya? Air apa sebabnya ini terjadi seperti ini? Kita satu lagi alat ukur, Kang As. Oh, ini namanya TDS meter. Nah, ini namanya TDS meter yang akan menjelaskan kenapa air bisa dielektrolisis dan beda warnanya. Betul kan? Kalau tadi kan visualnya Bu ya, oh jadi pekat.
Oh hitam, kalau hitam berarti hitam kebiruan berarti ada zat besi yang banyak. Kalau ada busa putih berarti aluminium dari tawas biasanya ya. Kalau di rumahnya pakai tawas itu biasanya kan ada aluminium yang ada di dalam air, nah itu yang masuk ke dalam tubuh, nanti warnanya putih. Nah, ayo kita atur ininya. Oke, di itu dulu. Nggak usah, ini biar ini. Oh, nah jadi pakai gelas yang ini di depan tinggal TDS-nya berapa ya? Kita lihat ya, apa yang menyebabkan air ini menjadi keruh. Nah, ada penyebabnya yang bisa diukur dengan alat ini. Ya. Kalau yang tadi visual yang ini Bu, nanti akan keluar angkanya. Berapa sih angkanya? Berapa sih mineral dalam airnya gitu. Kalau tadi kan cuma visual aja ya. Kalau itu angkanya. Oh. Ini bawa air dari rumah sebentar ya. Wow, nice. Di sini aja, satu gelas lagi mana? Minta satu gelas lagi buat di sini. Ada satu gelas lagi. Stop, ya stop. Lanjut aja yang ini mas Kang. Ya, tolong dituang akang-akang. Iya, siap. Terima kasih. Ini, nah, terus tapi jangan sampai bapak ibu bingung. Oh berarti kalau gitu saya harus minum apa tuh ya segala macam. Nah, jangan khawatir. Semuanya sebetulnya bisa diminum, tinggal kualitasnya aja. Jadi kita menawarkan kualitas yang terbaik karena menurut kami Athera 27 memang Ini apa ini? desainnya untuk mengobati Ya, ini acara dulu. Acara dulu. Ini acara dulu. Ya. Es galon ya. Galon. Nah ini acara dulu. Jadi begini. Ini bukan berarti bahwa semua air minum ini tidak boleh diminum. Tetapi perlu air yang bisa menjadi pelarut murni untuk tubuh. Misalnya begini, ibu bapak minum air tanahnya tetap, tetapi nanti dalam 1 minggu dikurangi, dibersihkan lagi. Beberapa analisis saya banyak sekali masalah yang terjadi di Sulawesi ini karena kandungan mineralisasi di dalam airnya. Banyak pasien saya hampir 80% yang di sini di Bone, di Topeng, kemudian di Sidrap kemarin itu tekanan darahnya selalu tinggi. Dibacanya berapa angkanya? 000 ya. Jadi kalau dimasuk caranya juga gampang, dimasukin seperti ini, cung, dibiarkan sebentar, nanti dia akan ada angkanya. Sebentar masih gerak, naik terus 1, 2, masih bentar. Enak Bu? Oke, masih kok. Sebentar ya, masih naik terus. Wih, ini 89, 90, 91, 92, mau bisa ke 93, kok naik terus ya? 94, 95, 96. Oke, hold. Oke. Ini angkanya menjadi berapa Bu? 96 ya? Oke. Nah, berarti ini ada 96 ppm. Jadi ppm itu dari 1000 ada 96 kandungan mineral. Biasanya kalau yang normal maksimal yang WHO yang dari internasional standarnya yang boleh diminum itu 500 maksimal. Tapi kalau 500 sudah keruh, udah nggak enak rasanya. Nah, kalau di atas yang kita sarankan sih di bawah 100 ya. Jadi sangat layak untuk diminum 96. Kalau yang berikutnya kita akan lihat lagi yang manis-manis ini, ya iklannya yang manis-manis ya, karena ada mineralnya. Padahal kan air yang sehat itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna gitu ya. Tapi ini ada manis-manisnya, saya suka bingung. Ada rasanya ya. Kalau terapisnya manis boleh. Mungkin dia lihat saya waktu bikin iklan berbayar. Ya. Berapa Ibu Putan? 67. 67, berarti ini 67. Ini masih layak minum. Lebih rendah daripada yang ini ya? Lebih rendah kayak. Jadi nah ini, kemudian hasilnya ini. Nah, Next one, favorit kita yang mengalirkan kebaikan. Yang iklannya banyak di mana-mana. Sebentar masih naik. Masih sebentar, dia belum selesai. Oke, masih. Masih.
biasanya cepet ini kok naiknya pelan-pelan ya. Lu naik lagi. Sebentar ya, maaf, orang sabar. 1, 2, 3. Berapa Bu? 96 sama. Wah, ini kalau sepak bola ini seri. Yang satu lagi kesukaan kita semua, ini dulu ya? Ya, ini dulu boleh. Ini yang terakhir tapi belum dielektrolisa, nanti kita akan elektrolisa. Ya, this is good. Air mana ini? Galon di rumah. Ini saya sangat menyarankan, ini bagus sekali ini airnya. Berarti dia pakai itu juga, pakai reverse osmosis juga ya. Oh, ini sangat bagus. Ini berapa Ibu? Kamu? 10. Ya, ini cuma 10. Ini bagus sekali menurut kita. Ya. Ya. Oke. Dan satu lagi terakhir Altera 27 kita pakai di sini. Ini kan. Nah, ada dia kalau mineral. Oke. Ada dia Oh, ini berapa Ibu? Satu ya. Nah, standarnya Altera adalah maksimal 3. Jadi 0 sampai 3 ppm maksimal. Jadi kalau dia lebih dari 3 nggak dikeluarin dari pabrik. Jadi ini ada 10 part per million, ini ada 1 ppm. Nah, perbedaannya adalah dari ketika dia bisa. Jadi kan bisa dibedain ya. Kalau 96 dia seperti ini, 67, ini malah ada bedanya. Makin tinggi ppm-nya maka makin banyak kandungannya, artinya kalau dia elektrolisa dia akan makin kelihatan keruhnya. Dan satu lagi, Kang jangan lupa, coba Ibu maju. Nanti dapat Altera 1. Wih, Ibu semua baik. Pegang ini. Panas tidak? Ini. Panas tidak? Tidak terlalu ini. Panas ya. Nah, jadi makin tinggi mineral di dalam airnya ada 2 hal. Yang pertama adalah endapannya makin banyak, yang ketiga adalah suhunya. Nah, apa pentingnya mineral dan suhu terhadap tubuh? Tubuh memerlukan air yang suhunya konstan, artinya dia resistan terhadap suhu tubuh. Sehingga air berfungsi sebagai penyegar dan sebagai penetralisir suhu tubuh. Ibu bayangkan jika kita minum satu air, kemudian suhunya tinggi dan banyak mineralnya. Ada 2 pekerjaannya, suhunya harus diredakan dulu dan mineralnya harus diurai. Sehingga yang terjadi adalah beratnya kerja ginjal. Ya gitu kan. Tapi yang paling penting kan adalah unsur frekuensinya kan. Nah, unsur frekuensinya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu jadi saya sangat menyarankan yang 10 ini bagus banget daripada yang lain, mending pakai yang galon di rumah Ibu siapa nanti bisa jualan. Atau bisa juga jualan Altera ya, karena dia satu lebih bagus ya. Ya. Nah, jadi kalau coba Ibu kalau lihat kayak gini milih yang mana Bu? Coba Bu. Altera. Ya, jadi tubuh memerlukan Pertamax. Kenapa Pertamax? Karena Altera ibaratnya Pertamax. Pertama, bahwa Altera mendinginkan suhu tubuh. Buat ibu-ibu dan bapak-bapak, buat ibu-ibu itu sangat perlu. Kenapa? Karena sirkulasi hormonal tubuh ibu-ibu memerlukan suhu tubuh yang ideal. Kalau tidak ideal, ada beberapa gejala bisa munculnya kerusakan hormonal. Misalnya begini, di sini pun ada kejadian banyak, hampir 30% banyak ibu-ibu dan ibu-ibu yang sudah melahirkan mempunyai kista atau mioma. Kista itu benjolan yang ada di dalam rahim atau menstruasi yang tidak lancar. Dari pasien-pasien dari Sulawesi saya menemukan itu. Kita bisa berasumsi seperti ini. Jika banyaknya minum air rumah dan suhunya tidak stabil, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan hormonal. Tetapi buat bapak-bapak, saya banyak menemukan gejala prostat dan pengapuran, baik di kaki, di leher. Itu pun bisa jadi karena terlalu besarnya mineralisasi yang ada di dalam air tanah. Ada pertanyaan begini Kang As, waduh gimana? Kok jadi mahal dong minum air terus gitu ya? Oh, ya betul. Oh, ini ya tentang mahal ya. Jadi Bapak Ibu kenapa sih si Altera bisa
cuma satu ya, dalam kasus satu. Biasanya sih 0. Karena kalau air itu disaringnya rapat banget Bu. Jadi kalau pasir disaring, saringannya rapat sekali. Yang keluarnya tinggal H2O-nya aja, sisanya terbuang. Jadi untuk produksi dari Athera memang banyak sekali yang terbuang. Sehingga memang dari biaya produksi dia lebih sedikit gitu ya. Namun kan kita beli Athera itu bukan untuk minum biasa, tapi buat investasi kesehatan kan. Itu saya pikir yang pentingnya ya. Jadi begini, Athera ketika diminum ada 2 hal yang dilakukan oleh Athera. Yang pertama, melarutkan lemak yang ada di dalam tubuh dan menyetabilkan sel. Menyetabilkan sel dalam konteks seperti apa? Karena Athera memiliki frekuensinya itu didapatkan dari pabrikasi, maka Athera mampu menyeimbangkan sel seperti apa yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah, apakah harus minum terus-menerus? Sebaiknya sih begitu, tetapi misalnya begini, dalam 1 minggu itu Bapak punya 1 dus Athera, itu dibagi saja, khusus proses detoksifikasinya. Yang bagusnya sebetulnya kami marketing menyarankan sehari 3 botol. Tetapi jika kos itu terlalu tinggi, itu bisa diakali dalam per 2 hari 3 botol, 3 botol, 3 botol, 3 botol. Tetapi untuk penyakit-penyakit yang agak parah, yang memang perlu penanganan yang lebih baik, sehari itu 3 botol. Nah, 3 botolnya berapa? Berapa sih di sini? 120 ya? 150. Jadi dalam 3 botol itu sekitar 20 ribuan. Nah, saya berpikir begini, jika investasi bakso saya 25.000 per hari ibu-ibu, mungkin akan lebih baik kita berinvestasi terhadap kesehatan. Karena fungsi Athera yang melarutkan sistem, menstabilkan sel itu sangat penting untuk stamina dan perbaikan sel yang lain. Ada beberapa testimoni di kita, di sana ada testimoni, nanti boleh dibaca nanti kalau ada waktu juga kalau bisa di sini, itu yang menyebutkan bagaimana Athera sudah alhamdulillah membantu beberapa orang. Contohnya gimana kan? Ada yang miom yang 30 hari ya, minum Athera, miomnya dari 6, sekian jadi 4, sekian gitu ya. Ada yang miom, ada asma, ada kemarin HIV juga ya. Ada HIV sempat terbantu, terus Detox narkoba. Narkoba ya. Oh iya Bapak Ibu, kalau yang merokok itu bisa juga bukan mengurangi ya, karena kan kalau disebut mengurangi mungkin nggak apa, mengurangi efek dari nikotinnya juga bisa detoksifikasinya seperti itu. Di mana sih bisa dilihat testimoni itu kan? Di website kita di sebelah sini nih, mana nih? cprp.athera27.com. Dan di sini semua ada testimoni ya? Ada, kita selalu masukin testimoni semua. Nanti mungkin Bapak dan Ibu nanti kalau ada berkenan, kita juga minta testimoni dari yang setelah yang ini. Jadi ya, sama jangan lupa kan, bisa tampil lebih menawan, bisa lebih mulus. Ya. Athera dengan kondisi yang microcluster untuk ibu-ibu yang senang ya, yang mengharapkan ada flek misalnya ya, atau ada jerawat, dan itu bisa disemprotkan. Atau misalnya ibu-ibu yang punten ada keputihan, karena Athera juga sebagai pembasmi jamur, nanti pasca bebersih di terakhir disemprotkan saja Athera. Nah, betul, untuk beberapa kasus katarak Athera bisa dipakai sebagai pembersih. Jadi gini, karena Athera sistemnya melarutkan ke semua sistem, baik kulit, mata, ginjal, maka untuk mata pun bisa dicucikan Bu. Gimana caranya? Sebelum tidur ibu cucikan 1 menit saja, setelah bangun tidur 1 menit saja. Nanti keluar banyak kotorannya. Dan rasanya agak perih, jangan kaget. Gitu. Terus untuk jerawat, misalnya ada anak-anak yang jerawat, kalau saya mau udah jerawat akut, jadi nggak datang walaupun minum Athera. Kita udah coba di pabrik, di pabrik udah cemplung-cemplung, waktu bayi udah cemplung-cemplung gitu, tapi ada takdir. Jadi gitu. Jadi untuk yang jamur dicuci saja, jangan ditetes begini. Jadi pakai sloki atau pisir, ibu cucikan. Kemudian kalau ada yang rontok rambut, itu juga bisa dicuci, dibasuh seperti itu. Pengalaman ada yang ketombe juga bisa. Jadi bisa dicucikan. Jadi kenapa sih pertanyaannya kok bisa segalanya gitu, aneh, air kok bisa frekuensinya. Ya kan jangan lupa kemarin itu ada testimoni yang
ada gangguan-gangguan gitu? Ya, ini lucu juga saya di mana di Sulawesi banyak teman-teman pasien yang pas di terapi tiba-tiba menjerit-jerit karena memang di sini sirkulasi energinya itu terpengaruhi oleh energi alam, sehingga di sini banyak kasus-kasus yang non medis, banyak kasus-kasus yang kalau saya tanya ini ada non medisnya selalu begitu di Sidrap, di Bone, di mana. Nah, kenapa Athera bisa membantu? Frekuensinya sekali lagi. Jadi Athera dibangun dengan frekuensi yang stabil. Nanti Bapak Ibu boleh di rumah dicoba. Boleh ditemukan nggak frekuensinya? Oh, yang itu Aja, itu rahasia ya. yang itu yang kemarin ditaruh di tokonya itu loh yang jadi Ya, itu ada frekuensi yang diatur di dalam Athera. Nama saya Tete Amel, saya tinggal di Sopeng, usia saya 32 tahun. Keluhan saya kemarin itu ada infeksi di lambung saya, terus infeksi di saluran kencing, terus rahim saya agak menurun, drastis menurun. Terus ada infeksi juga di rahim saya. Kerasanya gimana teh pas sakitnya itu? Luar biasa sakitnya, terus 2 kali berobat dari dokter umum, terus ke dokter ahli penyakit dalam. 2 minggu terkapar di rumah. Selama 2 minggu itu saya tidak masuk kantor. 2 minggu itu saya konsumsi terus obat dari dokter. Alhamdulillah berkat Athera ini, alhamdulillah agak mendingan, ada berkahnya. Dibanding kemarin tidur terkapar terus. Alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan, bisa duduk, bisa jalan. Terus saluran kencing lagi enggak, alhamdulillah sudah agak mendingan. Kemarin ketika sakit konsumsi Athera? Iya, konsumsi terus, nggak pernah berhenti konsumsi Athera. Terus kan hari ini di terapi ya di Iya. TN ini. Tadi terapinya kerasanya seperti apa? Terus Rasanya itu badan saya gemetaran, terasa panas, terus agak mendingan kayak ini apa? Kayaknya ada yang menjalar begitu selama di terapi. terus setelah terapi Alhamdulillah agak mendingan perasaan. udah bisa jalan. Alhamdulillah ada berkahnya dengan Athera ini. Alhamdulillah, makasih banyak buat AA Sodik. Teh, kalau misalkan ada yang di luar sana kan siapa tahu ada pasien yang juga menderita yang mirip-mirip gitu ya, tapi masih ragu-ragu, kira-kira pesan teteh seperti apa? Pokoknya intinya saya kan sudah dari dokter 2 kali berobat, tapi ternyata nggak ada respon, nggak ada timbal baliknya begitu, nggak ada kesembuhan begitu. Tapi alhamdulillah selama konsumsi Athera ini agak mendingan, apalagi habis diterapi sama sudah agak mendingan, sudah ada perubahan drastis, alhamdulillah. Makasih teh atas ininya, nuhun pisan, semoga cepat sembuh. Amin. Iya. Kan tadi saya dengar ada teteh sama ibu udah konsumsi Athera ya. Sebetulnya emang keluhannya apa ibu? Cuman sesak di sini, jadi tidak bisa bernapas, tidak bisa bernapas. Tidak. Iya kayak tidak bisa bernapas kayak Kalau datang itu selalu di luar begini, baru baik-baik merasa tuh sampai di sini. oh yang di sini baru ada hampir bisa bernapas. Kalau bambu itu penyakitnya, sesak napas. Tapi selama asam lambungnya begitu kan, selama gitu air ada perubahan. Tapi kalau tidak minum, kambuh lagi. Tapi nanti nih Kata masuk campur kenapa kami biasa. Oke. Udah lama ibu sakit apa? Sesakit? Lama pernah masuk di rumah sakit. Pernah masuk di rumah sakit. Ya. Ibu boleh cerita ketemu Atheranya pertama kali gimana ya? saya minum senang. Pokoknya ada di rumah kurasa bagus ini. Jadi biasa kalau kerja kan sebentar istirahat karena sesak napas. Selama saya minum itu tidak mi, jadi dikasih tahu ini tante, kamu ini itu minum begini. Jadi oh ini tante. Oke. Jadi pas waduh ini satu keluarga. Kok bisa cantik-cantik semua satu keluarga. Oke.
bisa diceritain lebih keras lagi suaranya sedikit. Ibu pas minum Athera rasanya seperti apa? Ibu seperti apa? Teteh udah nyoba? Belum. Oke. Teteh menerjemahkan kalau kira-kira Bu ya. Oke. Bu, mangga ceritain Bu setelah minum keluhannya apa? Kan tadi saya belum kurang. Kalau lama-lama kerja istirahat dulu kerja lagi. Tapi selama saya minum Athera tidak sesak nafas, kuat tak kerja. Saya kalau naik turun tangga tuh sesak nafas. Kalau minum itu tidak, itu ada sepupuku ada acaranya. Selalu kan itu kan pakai rumahnya naik turun itu tidak panas kuat. Kalau saya masih datang itu tapi kan dulu tante ini sudah selalu minum obat dokter, tapi selama minum begitu jarang tidak pernah minum obat dokter. Berhenti sama sekali. Iya, berhenti total. Pokoknya tidak konsumsi obat sama sekali. Padahal siang malam itu minum obat macam, tapi selama dengan begitu tidak pernah minum obat. Oh ya, oke. Ini bagus sekali. Mungkin kalau misalkan ada kira-kira kalau ada orang lain yang mungkin punya keluhan kesehatan terus ragu-ragu nih mau coba Athera atau tidak, kira-kira pesannya apa nih Teh? Kira-kira pesan kalau misalkan ada yang penasaran pengen coba tapi ragu-ragu minum jangan, kira-kira pesannya apa? Kalau saya biasa ada tetangga yang ada penyakitnya, saya bilang coba tiga gelas, 3 botol. Kalau ada perubahan bisa dilanjut, tapi saya ceritakan minum penyakit pulang begini. Banyak juga tetangga beli, tidak beli tapi 1 dos. Biasa 20. Kalau ibu mungkin ada pesannya apa? Kalau bingung. Nah, maksudnya pesan Pak kalau saya sih harus coba begitu. Namanya investasi kesehatan itu mahal begitu. Jadi harus coba lah. Oke. Tapi alhamdulillah sudah itu saya mencuci biasa dulu dengan tak bisa kami mencuci pakaian Sudah keluar rumah panggung gitu kan. Udah bisa bola-balik naik tangga. Udah jarang sih juga pergi rumah saudara-saudaranya. Kalau mampu dulu tidak bisa pergi sampai di sini, tapi saya juga keras begini, tidak bisa begini. Selama minum 3 botol 5 yang bisa dulu saya terbuka tangannya, bisa goyang-goyang tangannya padahal keras. 6 botol? 6 botol. Berarti 2 hari ya? Satu kos itu saya selalu minum biar sudah makan itu saya habis nambah tambahan Terasa sekali langsung. Padahal keras tidak bisa goyang. tidak bisa makan masih. Oh, alhamdulillah. Sampai di Sirah, Oke, terakhir deh. Ibu tadi udah diterapi, Bu? Udah dipegang? Sudah tapi tidak dibekasi begini. Ya, kerasanya gimana Bu tadi terapi? Sakit atau apa gitu? Tidak ada kurasa. Belum kerasa ya? Oke. Ini pertama kali terapi ya Bu ya? Hah? Pertama kali diterapi? Pertama. Iya. sudah punya adik. Oh, adik. Iya, saya punya anak ini. Sampai cucu itu. Oh, kalau Ibu tadi diterapi kerasanya gimana Bu? Ada gimana Pak Santa? Ada atau ada nggak dirasa? Satu hari 2 hari. Iya. Ibu tadi udah terapi juga Ibu? Gimana kerasanya Bu? Sakit gitu? Ini dedenya namanya siapa? Safira. Ih, lucu sekali. Kemarin kan ini demam tinggi. Kan kemarin ini kan baru kita membicarakan mau dagang di sini. Nah, dikasih sudah air Athera. Nah, air Athera itu sudah segini. Yang botol besar itu kan.
orang semua ke Makassar, saya sendiri di rumah mau kasih minum obat anakku takut. Bilang, bagaimana sudah nih, sedangkan panas sekali badannya kan. Dan nanti kalau saya kasih minum obat nanti takut kan anak bayi kita takut kasih minum obat. Nah pas ku kasih minum Atera turun demamnya. Dia bilang, oh berhasil betul ini air. Dia bilang, kak bolehlah kamu ini dengan ini, bagus ini air. Lihat. Berapa lama Bu dari diminumkan sampai itu? Malamnya saya minum, besoknya nggak ada sudah panasnya, nggak ada. Langsung Biasanya kan anak kalau minum obat ya paracetamol pasti masih ada sisa-sisanya ya. Kalau pagi ini enggak, langsung sembuh total bisa bermain sudah. Jadi sekarang minum Atera. Terus kalau tadi ceritanya di terapi gimana? Di terapi tidak mau tidur. Kalau malam tidak mau tidur. Ini sampai turun badannya. Tapi tadi sudah di terapi, langsung nyenyak tidurnya padahal 5 menit itu sudah bangun lagi. Terus ada anakku juga itu yang asma toh, asmanya sudah menahun itu, mulai 8 bulan. Nah kemarin kampu asmanya suruh minum air kan Atera, tapi belum pernah diterapi, belum pernah diterapi. Gimana Bu langsung? Biasanya kalau begitu ku bawa sudah ke dokter ahli anak kan, karena harus ada obatnya dia minum. Tapi kemarin ini kasih minum sejak 8 bulan dikena asma. Kemarin dikasih minum ini barusan dia tidak dibawa ke dokter. Nah, sejak 8 bulan nanti minum ini air tidak dibawa ke dokter, tidak jadi ke dokter, dibawa karena minum air Atera. Dahsyat sekali. Ya. Ntar kita testimoni. Nama saya Haji Asadia. Gimana Bu? Ada cerita menarik kayaknya tadi Kang Iwan cerita. Gimana Bu ceritanya? Menarik gara-gara ini Ateranya. Kebetulan ada tetangga saya menjenguk sepunya orang tua, tapi itu sepunya orang tua dia sakit, lambungnya perutnya kembung, dengan kaki juga bengkak. Taunya kita itu semuanya bersaudara, kita panggil semua kumpul. Nah ini mungkin terakhir kita ketemu orang tua toh, kan tidak bisa dimakan, minum juga tak sedikit. Kan namanya orang tua sudah umur 80 tahun. Jadi 10 hari sebagai saudara berkumpul. Itu pun yang kakak saya di Jakarta itu malah dia tamatkan Al-Quran 3 kali. Toh? Itu waktunya kumpul ya. Itu mama saya sudah tamatkan Al-Quran 3 kali. Kemungkinan mama mungkin masih panjang umur. Ya bolehlah pulang kembali karena sudah 10 hari toh. Itu pun juga mama bilang iya itu saudaramu sudah suruh semua pulang karena saya sudah ketemu, tapi kalau sudah ajal nanti tiba di belakang sudah pulang atau usah datang toh, namanya ada juga kerjaan kau punya saudara. Begitulah sampai 1 minggu bengkak. Saya punya saudara itu yang satu istrinya dokter. Saya komunikasi berdua karena ada juga saudara saya tidak mau opname di rumah sakit karena bilang sudah tua mito, tak usah, tersisa saja katanya kalau dibawa ke rumah sakit. Jadi saya dengan itu saya punya kakak yang laki-laki istrinya dokter, tidak ada anaknya juga itu bertugas di Kendari, istrinya dia kepala rumah sakit pengawas di Kendari kotanya. Kita ini pasrah saya sama Allah, lebih baik kita obat nama di rumah sakit ini mau nama. Kebetulan ada keluarga bagian farmasi bawa mie ini sepunya nenek dia apotek bertugas kan dia farmasi, bawa mie sebentar saja itu setengah jam saja itu sudah bagus mie dia perut sepunya nenek. Pas dibawa itu sorenya jam 4. Jadi sudah sahur bersaudara 7 orang. Nah iya pasar saja. Lebih baik kita bawa asal sudah ditangani dokter baru kita kembalikan ke rumah toh. 3 hari itu sudah diopname, sudah kempes mie perut. Itu pun 1 jam sudah di kateter, sudah kempes mie perut. Alhamdulillah masih bisa makan toh. Kalau sudah 3 hari tak usah nih, lebih baik minta keluar. Iya, keluar nih. Jadi 2 hari sudah keluar, tambah lagi
kembul lagi dengan kaki. Kebetulan ada tetangga datang. Konsumsi apa? Ada itu air. Oh, herbal, iya herbal. Di mana ini diambil? Konsumsinya di situ ada nanti 1 dos punya 10. Telepon di bawah 1 dos. Ternyata baru 3 botol dia minum. Oh sudah penuh pampers kan dulu kasih pampers. Ditanya sama dokter penuhkah Bu itu pampersnya? Nah saya tidak tahu juga dok karena kakakku yang selalu rawat toh. Sepertinya dia minum 3 botol susunya mana? Alhamdulillah penuh pampers. Sampai sekarang masih pampers toh, masih kuat minum jadi itu pampersnya penuh terus. Baru 1 dos, baru kemarin saya ambil lagi, nah, ini lagi, coba lagi nih untuk saya bohong itu, untuk apa itu obat airnya? Ini untuk obat tulang supaya bisa jalan, kan dulu masih jalan toh, kayaknya ayat tengkorak punya mama karena kurus nih toh. Jadi ini sudah tidak bisa jalan, saya bilang minum lagi ini 1 dos, mudah-mudahan bisa mikir jalan. Nah mintakan ke sama dokter obat tulang tidak bisa maka bergerak jalan toh jalan sih jalan tapi saya kasih berdiri baru saya ke WC duduk dengan berdiri itu saja keluhan toh sangkat kalau duduk jongkok berak saya angkat ke belakang saya bilang minum dulu ini lagi 1 dos untuk obat apa ini obat tulang ini kan selalu keluhannya. Nah iya nanti lagi saya minum sampai kemarin malam saya ambil lagi 1 dos di situ di jalan apa namanya ini di depannya SD 3 dekat diantarkan ke rumah nah nanti saya antar jadi baru 1 dos ini saya konsumsi mama sudah alhamdulillah penyakitnya sudah banyak perubahan buang air besar lancar toh makanannya juga bagus malah selalu minta makanan tapi dibatasi makanannya karena menurut keterangannya dokter jangan terlalu banyak makan karena bermasalah lambungnya mama. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Salam Wajo. Lindang kelas. Gendang les. Salam Wajo. Salam Matera. Teh, boleh kenalan namanya siapa? Namanya Dela Rurisna ini dari Jakarta. Oke, kan hari ini ikut hari terakhir nih ya kita ikutan tur terapi Sulawesi ya. Ini pertama kali kan ya. Gimana Teh, ada kesan-kesan mungkin selama tur ada kesannya apa aja nih yang bisa di-share sama teman-teman? Ya seneng banget ya kan diajakin sama MTHI gitu kan ikutin acara dokter pasien di Sulawesi Selatan ya kesannya banyak sih pasien-pasiennya yang sangat itu antusias untuk diterapi gitu apalagi beli air Antera 27 terus ya latihan dengan Kang Sodiknya gitu di mana di Danau Tempenya gitu. Yang paling berkesan di antara yang berkesan ini yang paling berkesan apa Teh? Mungkin ada pasien yang cakep mungkin atau apa mungkin yang kayaknya kru-kru CVRP pada ngecengin kayaknya kemarin ya. Apa ya? Yang paling berkesannya? Semuanya berkesan. Gak ada yang paling? Yang jenggotnya panjang? Siapa itu? Tuh susah kasih Dela Teh. Coba kita contohin ya Mbak Ambar nih. Zoom. Berarti Teh Ambar ini yang keberapa kali Teh Ambar kesini Teh Ambar?
Kalau Tour de ke Makassarnya keempat kali, ikut Tour de Passion Indonesia 2016 ini ketiga kalinya. Kemarin ke Wajo Sengkang, 2 kali Wajo Sengkang, dan tim yang lainnya itu ada di Bulukumba. Pengalaman apa nih? Kayaknya banyak yang ingin diceritakan karena ini jerawatnya hampir keluar ini. Saking nggak diceritain dari kemarin. Ada apa aja nih? Hari terakhir yang 2016 ini, Tour de Passion ini, pertama kalinya kita latihan baksos plus latihan mencuri-curi waktu. Itu yang amat sangat berkesan di Danau Tempe itu. Terus baksos melihat 2 sisi kehidupan kemarin. Bisa dijelasin melihat 2 sisi kehidupan maksudnya apa nih? Pada saat baksos Istri pertama dan istri kedua. Bukan. Kita mengunjungi pasien. Kehidupan nyata dan Kita mengunjungi pasien yang baik dan yang benar-benar bakti sosial. Susah diceritakan. Kemarin kita diundang sama pasien untuk nerapi kanker stadium 4 di daerah Sopeng Sengkang itu. Nah, itu yang membuat saya kesan terakhir yang amat dalam. Nggak tahu kenapa. Itu kan malam, perjalanannya 1 jam. Kita sudah selesai baksos yang siang itu, harusnya kan capek ya. Nah, tapi pas kita ke rumah warga tersebut, dengan melihat kondisi sakitnya sama keluarganya, dan mereka itu amat sangat welcome ke kita, terus amat sangat ingin sekali diterapi sama kita. Nah, itu pulang dari sana saya banyak melihat sisi lain gitu. Saya bahagia di situ. Capeknya hilang, terus kesel-keselnya yang tadinya kita kesana perjalanan jauh yang kayak gitu udah hilang sama sekali. Terus merasa melihat pasien sama keluarganya itu amat sangat senang kita datang. Itu benar-benar jadi pengalaman yang gak terlupakan. Itu sih. Dadela mungkin bisa ditambahin yang ke Benangking atau apa yang stadium 4 ya? Ikut kan ya? Ikut juga, sama aku. Iya, sama teman-teman jadi ya Disambut sama anjing. Anjing menggonggong. Terus apa lagi? Aduh. Udah diceritain semua. Tapi mungkin Pak ini yang menerapi langsung ini kan Kang Yusuf nih dari Mas Sehat nih kan, untuk pegang langsung gitu, gimana itu? Oh, itunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari tim Mas Sehat, itu digabung sama MTHI atau Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari perjalanan Tour de Passion Indonesia ini. Salah satunya yang tentang kanker stadium 4 itu ya. Nah, di situ saya dikasih tugas sama senior, sama suhu katakanlah Sodik, ikut terapi. Nah, di situ saya disuruh membuat satelit. Nah, satelit itu di 5 sudut ya. 4 sudut dan di titik yang di tengah. Itu sangat-sangat berkesan sekali buat saya. Caranya mungkin Nah juga tahu sendiri. Udah pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan cara membuatnya itu. Mungkin itu. Terus pengalaman yang saya ambil dari perjalanan Tour de Passion ini banyak sekali yang saya ambil. Tentunya akan saya tularkan di Imas Sehat ini nanti. Dari secara manajemennya, dari cara marketnya, sangat-sangat luar biasa. Di samping itu juga cara kita beradaptasi ke pasiennya, cara menerapinya, banyak sekali pelajaran yang saya ambil. Dan alhamdulillah itu mungkin suatu anugerah dari Allah bisa gabung dan MTHI ini. Oke, terima kasih. Nah, ini Kang Iwan nih. Kang Iwan, kita pengen tahu nih, Bulukumba sama Bone kan kita nggak ikut nih. Cuman duo maut Iwan Sodik gitu. Gimana nih pengalaman pas di Bone Bulukumba nih?
Sebetulnya pagi itu setelah subuh kita ini rencananya mau berangkat ke Bulukumba. Tapi di perjalanan ternyata ada pasien dari Bone, dia nelpon ke kita agar kita ke sana, khususnya Asodik ya. Ke Bone dulu gitu maksudnya. Ya, ke Bone dulu. Terus gimana tuh di sana? Ternyata siapa itu yang menghubungi? Nah, ternyata yang menghubungi itu adalah Pak Haji Jainal, itu adalah guru spiritual di yang terkenal lah ya di Bone ya. Di Bone gitu. Nah, pejabat-pejabat di sana. Dan kita di sana menerapi pasien dari Makassar, sebetulnya dari Makassar datang ke Bone khusus untuk berobat pada Asodik. Dan penyakitnya itu sungguh luar biasa ya. Itu dia ada kanker di otak, ya. Dan dia sudah 3 hari ini tidak mau makan dan tidak bisa berjalan. Dan akhirnya setelah diterapi oleh Asodik, alhamdulillah ya, pasien ini sudah terlihat semangatnya. Dia sudah bisa berjalan dan sudah mau makan. Itu yang paling utama setelah 3 hari ditangani. Dan tadinya hanya satu yang diterapi, ternyata di tempat tersebut ini adalah orang tuanya tuh mantan anggota dewan di Bone, dan sekeluarga besar sedang ngumpul. Akhirnya semua diterapi. Jadi tadi ya satu aja ya, jadi semua kurang lebih 20 orang. Dan ya alhamdulillah ya semua kita bisa tanganin ya dengan waktu yang cepat, singkat, padat, karena kita mengajar ke Bone. Dan di saat itu kita bisa mengeluarkan Atera tanpa kita tawarkan terlebih dahulu ya. Kita habis cukup banyak lah, kurang lebih 11 dus langsung pada saat itu. Kalau kita bawa 30 dus, mungkin 30 dus itu akan habis. Yang menarik lagi apa nih, ya, Kang? Kan ini perjalanan sama MTHI udah 4 minggu nih. Ya. Yang sekarang yang paling menarik di perjalanan kali ini apa nih? Yang paling menarik, sebetulnya semua menarik ya. Cuman di sini yang paling menarik itu yang saya rasakan itu adalah antusias dari masyarakat. Ternyata dengan pengobatan seperti yang Asodik berikan dan kita berikan terhadap mereka sangat positif. Itu yang paling utama. Karena kebanyakan itu di antara masyarakat di sini infonya mereka memang mencari pengobatan alternatif. Kebanyakan itu hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Jadi intinya mah si pengobatan kita diterima ya di sini banget gitu ya. Alhamdulillah diterima. Dan memang bukan hanya masyarakat di bawah, tapi menengah sampai atas pun alhamdulillah menerima. Segala profesi juga ya. Yang paling menarik lagi, kebanyakan kemarin di Bone itu mereka keluarga besar dokter. Gitu. Oh, malah dokter-dokter tertarik untuk pengobatan seperti itu. Tertarik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selanjutnya ya kita bisa bekerja sama dengan dokter ya. Itu aja sih. Mungkin Kang Yusuf mau menambahkan itu aja sih yang saya tambahkan tuh, animo masyarakat ini tuh bisa menerima kita gitu loh. Itu yang saya sangat-sangat senang. Jadi ketika kita datang ke satu tempat dan penerimaan masyarakat begitu antusias terhadap kita, nah itu sangat bangga sekali sebagai kita. Jadi perjuangan berjam-jam jalan, longsor, ya dan teman-temannya itu terobati. Cuman hanya satu yang saya kurang senang, tidak ada kopi di sana. Oh ya, ini ada cerita ini tentang ini ini secangkir ini dicari berapa hari ini baru dapat? Ini secangkir kopi ini dicari sekitar 3 hari. Baru dapat. Aduh, perjuangannya juga luar biasa nyatinya. Nggak usah khawatir, Dela juga mencari pasangan hidup sampai sekarang belum ketemu. Masa 3 hari nggak bisa nunggu ya? Mungkin Dela sama ada closing statement karena kita bentar lagi mau boarding nih.
mau ngomong apa sama teman-teman yang lain? Kalau ada kesempatan ini ambil, jangan nggak usah ikut lah atau gimana gitu. Ikutin aja Di tempat kopi pojok. Ya kan karena ini kan MTHI ini kan bermanfaat kita kan, jadi dengan latihan kita kan bisa untuk membantu diri kita sendiri juga orang lain. Kiri. Oke, sip. Closing statement dari Teh Ambar. Terima kasih MTHI Oh, dia dan terima ya? kalau Ya, ada ya, kesempatan lagi ikut saja. Oke, closing statement dari Kang Yusuf nih apa nih kira-kira? Ya, closingnya ini aja sih. Sebelumnya terima kasih banyak kepada MTHI telah memfasilitasi 5 Sehat untuk ikut bergabung di Tour de Pass Indonesia ini. Dan kalau ada kesempatan untuk kalian semua, silakan ikut. Dan saya juga kalau udah ada kesempatan saya pribadi, ya saya sangat-sangat senang ikut bergabung di sini. Itu aja. Oke deh, dari MTHI mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kang Yusuf dari Mas Sehat, Kang Iwan, Teh Dela dari Jakarta khusus, Teh Ambar dari Bandung. Oke.